Kenapa kutukan itu harus monyet sih? Monyet sepintas sama seperti manusia. Kayak baru janji. Jejak petilasan Sunan Kalijaga, tokoh penyebar agama di Tanah Jawa, tertinggal di Kelurahan Kalijaga, Kabupaten Cirebon. Karena nama besar Sunan Kalijaga, tempat ini jadi tujuan wisata ziarah. Yang unik, banyak kera mendiami lokasi ini. Ada makna apa dari fenomena ini? Saya sudah berada di petilasan Sunan Kalijaga. Konon beliau adalah pensiar agama Islam dengan cara mengembara. Lalu mengapa para santrinya bisa berubah menjadi kera? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Raden ini bisa ceritakan sejarah dari Sunan Kalijaga seperti apa, Pak? Ya, jadi Kanjeng Sunan asal dari Jawa Tengah. Nah, beliau kembali di sini lama, puluhan tahun gitu. Iya. Jadi makam itu adalah Petilasan ya, bukan makamnya kan? Lalu apa benar, Pak, bahwa santrinya bisa berubah menjadi kera? Itu karena apa, Pak? karena waktu Kanjeng Sunan ada di hari Jumat gitu ya, hari Jumat santrinya yang dua mencari ikan gitu. Di sungai kan dua. Iya, terus? Nah, waktu itu dari Kanjeng Sunan nggak ngutuk nggak. Cuma dalam artinya kan sampai saya itu sifatnya kayak binatang gitu. Oh gitu. Langsung keluar ekor. Tapi langsung berubah wujud menjadi kera gitu ya? Kera. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum, Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengungkap apa nih, Kang, malam ini? Saya akan mencoba mengungkap kenapa santri itu bisa menjadi kera. Iya. Memang dalam Islam kutukan itu ada. Oleh karena itu saya akan membuktikan apakah itu benar-benar kera itu santri daripada Sunan Kalijaga atau bukan. Mudah-mudahan atas izin Allah saya bisa mengungkap pada sejarah itu. Amin, amin, insya Allah. Kami mencoba melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa Anda? Tidak punya nama. Kenapa saya tidak boleh tahu nama Anda? Saya Indah, lalu Anda siapa? Ada kepentingan apa kalian datang ke sini? Kami ingin mengungkap sejarah dari Sunan Kalijaga. Anda bisa membantu menceritakannya. Bagaimana beliau mensiarkan agama Islam? Apa keuntungan apa untuk saya? Oh banyak untuk informasi kepada masyarakat sekitar. Anda tahu? Kenapa senyum-senyum? Lalu apa yang Anda tahu tentang beliau? Kenapa? Tidak ada yang bisa saya berikan untuk kalian semua. Yang saya tahu adalah santri-santrinya Sunan Kalijaga itu bisa berubah menjadi kera. Anda tahu sejarahnya kenapa? Itu tugas kalian semua untuk mencari tahu. Nah, justru itu saya tanya sama Kami cari tahu lewat Anda. Anda bisa bantu nggak? Untuk apa saya membantu kalian? Anda Muslim bukan? Kalau Anda Muslim, tujuan kita sama. Anda dengan siapa namanya? Anda laki-laki atau perempuan? Tebak-tebakan. Perempuan deh, perempuan. Apa saya laki-laki atau apa saya perempuan? Anda perempuan deh kalau gitu. Iya, Anda perempuan. Lalu nama Anda siapa? Nah, salam. Saya Indah. Lalu Anda siapa? Udah. Kenapa? Anda yang jaga tempat sini. Atau ada hubungan ya dengan Sunan Kalijaga? Tidak ada juga. Terus Anda ngapain di sini? Kerjaan Anda ngapain di sini? Anda tahu sejarah dari kera itu? Anda pernah melihat perwujudannya? Atau jangan-jangan Anda satu bangsa ya? Satu bangsa dengan monyet. Enggak. Lalu apa? Dikit aja ngomong. Udah keluar aja. Ya udah, Anda keluar aja ya. Karena kami tidak mendapatkan informasi apapun dari Anda. Sok, keluar sendiri. Ya. Sayang, makhluk ini pelit bicara. Sedikit mendapat informasi, kami melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Apa kalian? Kami ingin mengungkap sejarah dari Sunan Kalijaga. Bagaimana beliau mensiarkan agama Islam di daerah Cirebon.
Anda bisa membantu menjelaskannya? Bisa. Iya, Hanya silakan. sekedar untuk mengetahui bagi mereka kaum masih awam yang masih belum mengerti tentang sejarah banyak yang rancu dan simpang siur. Sejarah sebenarnya seperti apa yang Anda tahu? Dulu Kanjeng Sunan memberikan perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan sunnah sholat Jumat adalah 40 orang. Baru ada 39 orang. Kurang satu jamaah. Kanjeng Sunan memerintahkan untuk mencari 1 orang lebih jamaah untuk melengkapi sunnah jamaah tersebut. Setelah dicari adalah si Fulan yang sedang mancing pinggiran kali. Hari itu dia rezekinya lumayan banyak. Ketika disampaikan perintah Kanjeng Sunan Kalijaga untuk melaksanakan sunnah sholat Jumat yang kurang 1 jamaah, dengan entengnya dia menolak. Saya tidak mau, rezeki saya sedang bagus hari ini. Dan 1 kali perintah ditolak. Yang menyampaikan pesan kembali. Lalu Kanjeng Sunan memerintahkan, bilang saya yang menyuruh dia untuk kesini melengkapi kekurangan sunnah Jumat. Kembali lagi pesuruh tadi. Fulan, Kanjeng Sunan menyuruh kamu untuk segera meninggalkan pancingan. Segeralah ambil air wudhu untuk yang kedua kalinya. Si Fulan menolak. Kembalilah jamaah yang disuruh Kanjeng Sunan Kalijaga dan menyampaikan bahwa si Fulan menolak untuk yang kedua kalinya. Kanjeng Sunan Kalijaga mulai marah. Datanglah perintah yang ketiga. Kamu kembalilah ke kali di mana tempat dia mencarikan. Sampaikan jika dia tidak mau menuruti titahku untuk melengkapi sunnah Jumat. Hanya monyet yang tidak mau sholat. Kembalilah untuk yang ketiga kalinya. Dengan sombong takaburnya, Fulan tersebut tetap menolak. Jadilah dia seekor monyet. Langsung berubah menjadi kera? Ya, Nah itu kera-kera yang di sini tuh di antara keturunannya. Oh, keturunannya. Keturunan dari siapa? Pengikutnya dari yang terkutuk tadi. Kalau Anda tahu sejarah dari Sunan Kalijaga, Apa yang terjadi? agama Islam, Tetap di Dua Dunia. Jangan masih berbau Hindu. kalau Anda tahu sejarah dari Sunan Kalijaga, bagaimana beliau mensiarkan agama Islam? Dahulu zaman masih berbau Hindu. Metode wayang dan pembakaran mayat dipakai untuk acara sembahyang untuk menarik perhatian warga masyarakat. Kanjeng Sunan memberikan satu metode pengalih perhatian agar datang hadir warga masyarakat sekitar, digelarlah wayang dan diceritakan kisah-kisah syiar Islam dan dibakarlah minyak masuk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari abad keberapa Sunan Kalijaga mensiarkan agama Islam? Anda masih ingat? Siapa aja yang membantu beliau mensiarkan agama Islam? Salah satu muridnya atau orang kepercayaan dari beliau? Tapi banyak sesepuh leluhur pengikut beliau yang dimakamkan di hari itu. Saya mau nanya, ini petilasan atau makam dari Sunan Kalijaga? Kanjeng Sunan bukan manusia biasa, sama seperti Wali Songo semua. Di sini ada, di Demak ada. Tapi kalau makamnya sendiri ada di mana? Bukan manusia biasa. Ya. Sampai meninggalnya di satu tempat dimakamkan, dia masih ada di tempat lain dan mensiarkan, tetap mensiarkan ajaran agama Islam hanya untuk sekedar mengenang, mengingatkan, mengeling-eling warga sekitar bahwa beliau pernah di sini. Jangan sampai lupa akan ajaran, jangan. Kenapa kutukan itu harus monyet sih? Hanya monyet yang tidak mau sholat. Jadi kalian semua manusia yang merasa sebagai manusia tapi tidak sholat, kamu sama dengan monyet. Iya. Kenapa bukan singa atau yang lain? Kenapa harus binatang monyet? Monyet sepintas sama seperti manusia, hanya berbulu. Silakan hitung di sini. Semua kera yang di sini adalah 40, tidak kurang tidak lebih. Sekalipun beranak dan setiap hari Jumat, silakan Anda periksa. Sholat Jumat tidak ada monyet yang berkeliaran di sini. Kemana mereka? Mereka berkumpul sebagai seorang pengecut yang menyesali meranati atas tindakan leluhurnya dahulu tidak mau ikut sholat Jumat. Mereka berkumpul dan menangis, mohon ampun
Tapi kutukan itu entah sampai kapan akan berakhir. Mereka menangis, mohon ampun, berdoa. Sekian lama bertobat, minta ampun. Tapi nggak ada kera yang masuk ke sini? Ada satu. Kenapa dia bisa masuk ke sini? Dan pada hari Jumat dia diberikan keistimewaan. Apa? Bisa ikut bergabung bersama jemaah lain ikut sholat Jumat. Padahal dia monyet. Kok bisa? Kesaktian Kanjeng Sunan memberikan kesempatan. Hanya itu saja. Setelah sholat Jumat dia jadi monyet lagi. Berkeliaran seperti yang lain. Saat sholat Jumat wujudnya apa? Manusia. Anda sendiri apa ya? Anda belum menyebutkan nama Anda siapa? Saya hanya penyampai pesan dari kalian. Tapi kenapa sih nama Anda tidak Anda sebutkan? Apalah arti sebuah nama? Itu kata orang modern zaman. Yang penting informasi yang saya berikan seperti apa yang kalian pertanyakan. Dan saya pesan satu, setelah kegiatan di sini, jadikanlah tempat ini sebagai pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kalian tidak mau menjadi monyet, sholatlah. Iya. Selama niat kalian baik, tidak akan ada masalah. Amin. Tapi jika ada yang berniat tidak baik, jangan salahkan jika ada yang terluka. Iya. Saya baik di komisi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak lama, mediator sadar. Kami siapkan mediumisasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Kibar janji. Kita janji sejak kapan Anda berada di sini? Saya salah satu yang dikutuk oleh Kanjeng Sunan yang menjadi monyet. Kenapa? Alasannya kenapa? Kok Anda bisa dikutuk sama beliau? Karena saya tidak menurut perintah beliau untuk melaksanakan sholat Jumat. Oh, berarti selain Anda ada beberapa orang lagi? Ada beberapa wujud lagi? Banyak. Pada saat itu setelah dikutuk langsung berubah menjadi kera? Bukan berubah menjadi kera, tapi seluruh sifat-sifat saya seolah-olah saya itu memang betul kera karena tidak menuruti Kanjeng Sunan Kalijaga. Lalu alasan Anda kenapa menolak beliau untuk Karena pada saat jamaah? itu aku nggak percaya dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan. Kenapa tidak percaya? Tidak boleh. Itu kan dari Allah. Betul. Anda kan santrinya. Setelah itulah saya menjadi sadar bahwa ajaran yang dibawa Kanjeng Sunan adalah betul. Dengan terbukti saya menjadi seperti itu. Anda sebenarnya tidak ada hubungannya dengan beliau atau memang Anda salah satu santrinya? Tidak. Tidak ada hubungannya? Saya salah satu masyarakat yang dikutuk dan salah satu saya mempercayai seorang bahwa ajaran yang dibawa Kanjeng Sunan adalah salah. Tapi setelah saya tahu bahwa Kanjeng Sunan Kalijaga adalah betul-betul orang yang sangat sakti mandraguna dan betul ajarannya. Anda tahu bagaimana beliau mensiarkan agama Islam? Habis jadi monyet bisa sholat nggak sekarang? Kenapa? Kenapa? Mau ngapain? Mau manggil teman-temannya? Hah? Memasukin makhluk yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tujuan Anda tahu sih? Kami mengungkap sejarah dari Sunan Kalijaga. Apa Anda tahu arti Kalijaga? Saya ingin tanya sama Anda. Ingat untuk semuanya, Kali jaga. Kali itu adalah dua dan jaga itu harus dijaga. Apa yang harus dijaga? Apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan hanya dua, itu Quran dan hadis untuk para umatnya keselamatan di dunia dan akhirat. Kanjeng Sunan Gunung Jati mewariskan hanya dua, titik tajub dan fakir miskin. Dan yang ketiga, dua harus dijaga, yaitu orang tua diri kita sendiri dan mertua. Apabila kita menyelewengkan hanya titipan-titipan dua itu, maka kita akan celaka di dunia dan akhirat. Anda tahu Sunan Kalijaga itu nama aslinya siapa? Umar Said. Anda ini Ki berjanji yang tadi ya?
Berubah lagi. Lalu Anda siapa namanya? Hubungan Anda dengan Sunan Kalijaga apa? Anda bertempat di sini? Di mana? Gimana kali? Jauh. Ada berapa kera di sini? Tak lama, mediator ini berubah tingkah. Kenapa? Sekarang mediator siuman. Namun ada energi lain datang menyerang. Kami siapkan mediumisasi lagi. Apa yang terjadi? Tetap di dua dunia. Beranjak pulang, tapi masih ada energi menghantam. Kami siapkan mediumisasi lagi. Siapa lagi ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Untuk apa Anda mau mengetahui nama saya? Nama memangnya? Tidak kenapa-napa. Oke. Apa yang Anda tahu tentang sejarah dari Sunan Kalijaga? Saya salah satu pengikutnya, Kanjeng Sunan. Lalu bagaimana cara beliau mensiarkan agama Islam? Dengan cara seperti apa? Memerintahkan kepada seluruh penduduk untuk melakukan perintah apa yang diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa. Lalu selain Anda ada siapa lagi yang menjadi pengikut beliau? Banyak. Bisa sebutkan nama-nama mereka? Tidak perlu tahu Anda, karena kami bangsa jin yang tidak bisa diketahui oleh manusia siapapun. Anda membantu dengan cara apa? Kalau Anda jin dan bukan manusia? Dengan cara apabila ada yang berbuat yang tidak baik, maka saya akan membentenginya. Berbuat yang tidak baik seperti apa? Anda tahu sejarahnya mengapa santri-santrinya Sunan Kalijaga berubah jadi keras? Itu karena apa? Salah satunya mereka ada yang tidak menuruti perintahnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Kenapa semuanya? Itu hanyalah perwujudan dari sifat manusia. Sifat manusia yang apa? Barang siapa manusia yang tidak melakukan perintah sholat, itu sama dengan sifatnya seperti kera. Coba gimana cara beliau mensiarkan Islam sehingga banyak sekali pengikut beliau? Dia orangnya pintar, cerdas. Dia disenangi oleh penduduk sekitarnya. Karena apa? Karena sifatnya yang arif dan bijaksana. Anda itu menjaga Kanjeng Sunan dari apa sih? Dari ancaman yang seperti apa maksudnya? Banyak sekali tantangannya. Itu sudah kewajiban saya sebagai pengikutnya. Konon katanya kalau ngambil monyet dari sini harus katanya celaka. Benar nggak itu? Itu bukan monyet sembarang ya di sini. Hah? Manusia yang berubah menjadi kera? Ada berapa di sini semua kera-kera yang? Jumlahnya sih banyak sekali. Berapa? Tidak bisa dihitung dengan kasat mata. Punya pesan nggak buat kami yang ada di sini? Pesannya apa? Pesannya buat umat seluruh yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai menyalahgunakan ajaran yang telah diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Terus, Kenapa? keluarin saya. Dirasa cukup, Kang Ujang menyadarkan mediator. Ya, Kang, tadi saat kita melakukan proses mediumisasi kan banyak mediator yang mengatakan dia itu dikutuk menjadi kera. Dalam Islam sendiri, pandangan Islam, apakah benar ada kutukan seperti itu? Ya, kutukan dalam Al-Quran itu sudah jelas-jelas ada. Ketika Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk pada hari Sabtu itu jangan saling bermusuh-musuhan, akan tetapi ngeyelnya Bani Israel itu mereka saling bermusuhan, saling menindas, maka fakulna lakum kunu qiradatan khashiin. Maka Allah berbicara kepada kaum Bani Israel tersebut adalah jadilah monyet yang sangat hina. Ada yang mengatakan tafsir daripada monyet di sini itu adalah sifat karakter yang sangat jelek. Ketika seseorang itu tidak melakukan sholat, tidak menggunakan akhlak-akhlak yang baik, mereka menyekutukan Allah dan mereka hatinya jelek, itu sama sekali karakternya sama seperti monyet. Oleh karena itu, apabila kita tidak mau disamarkan kuno qiradatan khashiin, monyet yang sangat hina, maka
marilah kita jadikan diri kita sebagai diri yang benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kutukan itu harus monyet sih? Hanya monyet yang tidak mau sholat. Jadi kalian semua manusia yang merasa sebagai manusia tapi tidak sholat, kamu sama dengan monyet.